Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kita hari ini. Podcast terbaru dari Unsap Radio, podcast Ramadan. Memperkaya wawasan keislaman di bulan Ramadan. Nah, bagaimana nih Unsap Lover kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat-sehat selalu dan menjalankan ibadah puasanya tetap semangat ya. Amin. Di episode kali ini ya, tentunya kita akan membahas kembali ya topik-topik yang sangat menarik untuk kita bahas hari ini. Yang mana topiknya itu pertanyaan-pertanyaan yang telah Unsaploper tanyakan ke kita. Makanya di sini kita Unsaploper bertanya, kita akan menjawab bersama dengan narasumber kita kali ini gitu. Di episode kali ini ditemani lagi oleh Sayaran. Setelah kemarin beberapa episode sebelumnya kan ditemani oleh saya. Nah, sekarang saya kembali menemani Unsaploper di sini. Nah, tentunya saya di episode kali ini nggak sendirian, ada narasumber kita. Mungkin Unsaploper juga sebelumnya udah pernah melihat kan ya. Nah, di samping kita ada Kang Sandi ya yang akan menemani kita terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah Unsaploper tanyakan ke kita. Kalau gitu langsung aja let's get start. Oke. Nah, kita langsung aja pertanyaannya untuk pertanyaan yang pertama. Nih Kang, untuk yang pertanyaan pertama, ini WhatsApp Loper bertanya, mengapa sih ada sebagian orang yang melaksanakan tarawih 8 rakaat dan ada sebagian yang melaksanakan 20 rakaat? Bagaimana penjelasan hal ini berdasarkan hadis sahih? Baik, mungkin sebelum menjawab, mohon maaf kalau jawabannya kurang puas dan kalau banyak kesalahan gitu. Karena ini sepengetahuan saya aja. Untuk tarawih sebenarnya untuk 8 rakaat atau 20 rakaat itu tidak jadi masalah begitu. Karena menurut hadis Bukhari awalnya Siti Aisyah bahwa Rasulullah SAW itu mengerjakan 11 rakaat tidak lebih. Ada salah satu pendapat yang mengatakan bahwa kalau sudah tarawih itu sudah termasuk tahajud. Tapi ada salah satu juga yang mengatakan bahwa tidak gitu. Bahwa qiyamul lail itu masna-masna, bahwa tarawih itu 2 rakaat tidak ada batasannya. Sehingga Sayyidina Umar mengamati hadis tersebut dengan Masya Allah begitu, dengan akhirnya beliau mengerjakannya 20 rakaat sampai sekarang itu di fatwa ulama itu 20 rakaat di Arab Saudi gitu. Mungkin untuk yang 20 rakaat atau yang 8 tidak jadi masalah sebetulnya karena tarawih itu hukumnya sunat begitu. Tapi pas Sayyidina Umar itu sesuai ijtima para sahabat, sudah ijtima itu tidak ada yang memungkiri para sahabat setuju dengan perkataan yang perilaku Sayyidina Umar begitu. Yang tadinya awal berserakan seorang begitu sholatnya sehingga dengan Umar jadi berjamaah sampai sekarang gitu. Mungkin untuk 8 atau 20 tidak jadi masalah karena itu hukumnya sunat, tidak jadi masalah. Karena kalau mau fadilahnya lebih besar, pahalanya lebih besar itu tentunya yang lebih banyak kalau kata ulama begitu. Tetapi tidak jadi masalah, tidak ada masalah apapun mau 8 mau 20 juga begitu mungkin. Oke. Nah, jadi Unsaploper bisa ditarik kesimpulan 8 rakaat ataupun 20 rakaat ya, itu tergantung mungkin di masjid masing-masing mungkin ya, karena kan kita mengikuti aturan masjid yang berlaku di masjid itu gitu ya, ada yang menerapkan 8 atau 20 gitu. Nah, itu nggak jadi masalah ya Unsaploper ya, kita ikuti aja gitu ya, di mana kita sholat ya udah mau 8 mau 20 gitu. Tapi kalau mau pahalanya lebih besar, nah gitu, ya tentunya yang lebih banyak. Iya betul banget. Nah tadi kalau misalkan mau lebih besar, berlipat-lipat gandanya, itu tentunya pasti effortnya juga harus besar gitu ya. Yang tadi melaksanakan 20 rakaat. Tapi dari konteksnya ini Kang, itu ada nggak sih batasan maksimalnya gitu? Berapa rakaat gitu? Ya sesuai dari tadi ya yang ada pendapat qiyamul lail masna-masna itu 2 rakaat tidak ada batasannya sebetulnya. Tetapi Sayyidina Umar 20 rakaat gitu. 20 rakaat. Oke, berarti bercermin dari tadi Sayyidina Umar hanya melaksanakan 20 rakaat gitu ya. Ditambah mungkin sama
3 itu sholat Witir. witir ya. Ya, Oke, gitu ya Unsa Lovers, semoga terjawab. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apakah benar kebanyakan wanita yang masuk neraka? Kalau benar, kenapa alasannya? Nah, boleh Kang langsung dijawab. Mungkin ini juga pasti banyak orang ya bertanya-tanya tentang ya, ini gitu dan pengen tahu juga alasannya. Nah, sekarang kita gimana nih ya tanggapannya dari Kang Sandi? ya. Mungkin sepengetahuan saya ya, kenapa ada hadis yang menerangkan wanita kebanyakan di neraka gitu, masuk neraka. Iya, masuk neraka. Karena eh, kami tahu, kami sering lihat dimanapun kebanyakan wanita, mau di pengajian, mau di pasar, mau di sekolah atau dimanapun kebanyakan wanita sebetulnya. Karena yang dilahirkan itu sepengetahuan saya kebanyakan wanita. Mungkin tentunya bisa jadi gak hanya di neraka, di surga pun bisa jadi kebanyakan wanita begitu. Karena yang dilahirkan wanita dan juga wanita itu sebenarnya sensitif. Kenapa gampang masuk neraka atau kebanyakan ada di neraka itu karena kan auratnya seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Sehingga kalau kelihatan satu lembar rambut pun itu udah bisa menjadi dosa. Dosa gitu. ya, betul. Mungkin begitu. Ya, oke. Menyinggung soal tadi di dunia ini tuh kebanyakan perempuan gitu ya. Diciptakan kebanyakan perempuan. Itu gimana sih Kang? Kenapa perempuan yang kebanyakannya itu perempuan nggak laki-laki gitu? Ya, mungkin tidak tahu juga ya Oh, saya. iya. Mungkin sudah harusnya mungkin. Siap, oke. Oke, mungkin itu ya. Semoga terjawab tadi. Jadi yang kebanyakan masuk apa namanya? Kebanyakan yang masuk neraka itu wanita ya emang karena tadi udah dijelasin juga bahwa wanita itu sensitif gitu ya. Apa namanya? Aurat gitu ya. Soalnya wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu udah termasuk aurat gitu ya. Kecuali apa tadi? Telapak tangan sama muka gitu. Makanya itu sensitif banget gitu. Makanya ini untuk wanita ya berusahalah untuk menutup aurat, menjaga diri masing-masing. Meskipun kita berbakti kepada orang tua baik gitu. Pokoknya solehah begitu ke orang tua, tapi kalau main tidak pakai jilbab itu sudah dosa besar. Oke, nah itu ya jadi catatan nih untuk para kaum hawa di luar sana gitu. Oke, lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Apakah boleh ketika sedang berpuasa kita berenang? Lalu apakah kentut di dalam air itu membatalkan puasa? Ini juga jadi pertanyaan saya juga sih gitu. Soalnya mungkin pernah ngalamin atau enggak ya? Mungkin di beberapa part mungkin pernah gitu ya. Nah makanya sekarang mau tanya ini biar saya terutama Unsa Lover juga tahu kebenarannya itu faktanya itu kayak gimana gitu. Mungkin ada yang bertanya itu mungkin mengalami begitu. Ya mengalami. Sebetulnya di bulan puasa berenang itu tidak jadi masalah. Tetapi jangan ada air yang masuk kepada jauh itu kepada salah satu lubang dari tubuh kita begitu. Jangan ada. Mungkin sudah kalau berenang, kalau yang saya rasakan itu pasti ada yang masuk begitu ke telinga mungkin ke hidung gitu kan. Lebih hati-hatinya kalau di bulan puasa itu lebih baik jangan dulu gitu. Kalau lebih baiknya karena takutnya ada yang masuk air ke dalam lubang begitu. Terutama yang tadi yang menanyakan kentut gitu di dalam air. Kan kalau kentut dalam air pasti ada yang keluar, angin yang keluar, buruk-buruk. Airnya teh gitu. Pasti ada air juga yang masuk begitu. Itu batal. Kalau kentut di dalam air katanya itu batal. Oh, batal. Karena ada yang masuk. Jadi ini sangat harus hati-hati ya, harus diwaspadai gitu ya karena mungkin kebanyakan orang ada yang mengira ini makruh nggak sih? Tapi nggak tahu gitu ya. Tapi tadi kata Kang Sandi lebih itu membatalkan gitu ya kalau misalkan kentut pada saat berenang, apalagi mungkin disengaja gitu ya. Nah, mungkin ini solusinya gitu kalau misalkan, tapi tadi dianjurkan untuk tidak berenang dulu ya selama bulan Ramadan karena kita agar menghindari hal-hal yang untuk membatalkan puasa ya contohnya kayak tadi. Tapi kalau misalkan malam boleh gitu ya karena udah buka juga kalau malam gitu. Tapi kalau misalkan emang Unsa Lover ada
suatu keharusan untuk berenang gitu ya atau hal-hal lain gitu, boleh boleh berenang. Tapi kalau misalkan usaha pelopor tahu kan tadi hal-hal yang membatalkan puasa, tuh contohnya kentut di dalam air itu kan nggak boleh. Nah kalau misalkan mau kentut boleh nih ke atas Darat dulu gitu gitu ya. ya, jangan di air gitu, jangan jangan juga disengajain kayak gitu usaha pelopor. Oke, ini menarik banget ya pertanyaannya, semoga terjawab. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke poin 4 gitu ya. Bagaimana sih Kang pandangan agama terhadap orang yang menjadikan puasa itu, menjadikan dunia maksud saya, sebagai prioritas hidup? Kalau menurut agama tentu saja tidak boleh gitu. Karena kan ada salah satu hadis yang menerangkan kamu itu harus wajib mengejar akhirat. Karena saya melihat banyak orang yang mengejar akhirat, dunia pun dapat gitu. Tetapi ada yang mengejar dunia, akhirat tidak dapat begitu. Karena eh, dunia itu kan nggak abadi, Ya, sementara sementara. gitu. Kalau akhirat kan abadi. Itu jadi harus apa Memprioritaskan. ya, akhirat gitu, Oke. bukan dunia. Karena eh, untuk dunia itu hanya sementara begitu mungkin. Oke. Ya bisa kita ini ya misalnya kalau misalkan ya kita kan hidup di dunia juga gitu ya. Kita juga pasti akan merasakan mati, kita juga pasti akan merasakan dunia setelah kematian mungkin ya Ya, kayak gitu. Makanya nih untuk apa namanya? Untuk menuju ke masa depan, masa depan yang maksudnya setelah kematian gitu ya. ya. Jadi dipersiapkan dari Persiapkan sekarang dulu. untuk perbanyak pahala, perbanyak kebaikan kayak gitu. Udah nabung dari sekarang gitu Ya. ya, Unsa Karena Pelopor. kalau memperbanyak akhirat, mengejar akhirat kan dunia pun akan dapat Iya, begitu. betul kekejar ya Ya. dunia dia kayak gitu. Ada gini orang yang mengatakan harus seimbang dunia dan akhirat itu. Sebetulnya kalau seimbang kan di tengah-tengah mau mendapatkan yang mana begitu. Oke. Jadi harus lebih banyak akhirat begitu. Oke, jadi tadi padahal ini mau dipertanyain juga sama saya. Mungkin tadi harus balance antara Ya, akhirat sama dunia, ya, tapi tadi disinggung juga bahwa ya harus lebih ke dominan ke akhirat akhirat gitu begitu. ya. Karena kalau misalkan akhirat udah kita jalani, otomatis dunia pun kita udah rasakan gitu Ya, ya. Udah menyatu mungkinlah ke situ gitu ya, Insya kalau Allah. seimbang kan misalkan kita harus seimbang antara akhirat dan dunia. Kalau Heeh. misalkan mengerjakan ibadah akhirat, apakah kita sudah dijamin diterima atau belumnya gitu. Ya, Jadi gitu harus lebih mengejar akhirat begitu. oke, siap Utamain. kalau gitu ya. Eh, ini pertanyaan terakhir dari Unsap Loper. Ya, Unsap Loper bertanya, apakah haram ada tingkatannya, Kang? Seperti makan daging babi, terus minum alkohol, atau berzina. Apakah mendapatkan dosa yang sama, atau memang lebih haram makan babi dibandingkan yang lainnya? Ya, seperti yang kita tahu paradigma orang atau masyarakat kebanyakan. Mungkin kalau sudah haram eh, pasti udah aja haram, pasti mendapatkan dosa. Tetapi ada dosa kecil, ada dosa besar gitu dalam haram. Mungkin kalau eh, makan daging babi dan apa tadi mabuk ya, Berzina, minum minum alkohol. alkohol, kalau itu dosa besar sebenarnya. Itu eh, ya haram tidak ada tingkatannya, tetapi ada dosa kecil dan ada dosa besar, mungkin begitu. Oke, mungkin konteksnya lebih ke dosanya gitu Ya, ya. Kalau lebih ke haramnya dosa. tetap sama, semua Haramnya haram gitu ya. ya Dalam haram. konteks kata haram ya haram Ya gitu. haram Nggak sudah ada pasti dosa gitu. Nah, di dalam konteks dosanya mungkin ada yang dosa besar sama Ya, dosa yang kecil kecil. gitu. Oke, gitu ya. Ini di garis bawah ini buat Unsaploper gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa haram itu ya emang haram aja gitu ya. Ya, perbuatan yang tidak boleh dilakukan gitu Ya, haram gitu. Apabila si dosanya ini ada tingkatannya, developer ada dosa kecil juga ada dosa besar gitu ya, ya. Tergantung sama perbuatan mana yang tadi dilakukan. Misalkan makan babi sama beralkohol itu kan dosa dosa besar. dosa besar Ya, ya, kayak gitu Kang. Oke, Unsa Developer tadi beberapa pertanyaan udah kita jawab ya dari Unsa Developer juga. Semoga dapat terjawab juga. Informasi apa yang kita sampaikan sekarang bersama narasumber bisa menjadi
motivasi, bisa menjadi ambil hikmahnya, bisa menjadi pelajaran untuk loper dan bisa terjawab juga ya keraguan-raguan yang unsur loper ada di benak tiap orang kayak gitu ya. Kalau Semoga. kurang puas mah bisa menanyakan kepada yang lain gitu Oke, ya. betul banget nih unsur loper. Sudah di disclaimer juga sama narasumber kita gitu ya. Kalau misalkan ada beberapa pertanyaan atau yang kurang tepat Tepat atau ya. yang kurang, boleh banget dikasih saran di kolom komentarnya kita Ya, ataupun kalau pengen ilmunya lebih jauh, boleh Unsa Developer tanyakan ke ahlinya, yaitu ya, contohnya ke Ustadz ya. mungkin gitu ya, yang benar-benar udah paham banget tentang agama kayak gitu. Nah, menarik banget ya Unsa Developer pembahasan podcast kita kali ini. Sampai cukup di sini aja episode kali ini. Semoga dapat menginspirasi, menambah wawasan Unsa Developer semuanya. Dan bisa disimpulkan untuk pertanyaan tadi yang Ustaz Loper tanyakan gitu ya, untuk yang poin pertama tuh 8 rakaat atau 20 rakaat itu tidak ada jadi masalah gitu ya. Terus yang kedua, kebanyakan wanita masuk neraka. Ya, betul karena wanita itu sensitif karena ujung rambut sampai ujung kaki itu aurat. Yang ketiga, ketika berenang itu disarankan untuk tidak berenang di bulan Ramadan kayak gitu. Di pertanyaan keempat, eh, tidak boleh untuk memprioritaskan dunia, tapi harus lebih banyak memprioritaskan di akhirat kayak gitu. Dan yang pertanyaan terakhir, tingkatan dari dosa itu ada dosa besar dan ada dosa kecil. Nah itu ya. Terima kasih kepada Unsa Developer yang telah mendengarkan juga setia ya menonton podcast kita hari ini. Terima kasih juga kepada Kang Sandi Ya. udah meluangkan waktunya, udah bisa berbagi pengalamannya gitu ya, berbagi informasi kepada Unsa Developer semua yang tadi bertanya. Kemudian jangan lewatkan juga ya Unsa Developer menonton episode-episode sebelumnya kayak gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan ataupun apapun itu boleh banget tulis di kolom komentar. Setelah itu jangan lupa nih untuk di-share, di-subscribe, di-komen juga ya YouTube-nya kita. Di-share sebanyak-banyaknya biar ilmunya juga nggak hanya sampai di kita, tapi juga menyebar ke seluruh orang. Ini kan penting banget juga. Nah, karena berbagi ilmu walaupun satu ayat itu udah dapat pahala gitu ya, apalagi yang positif kayak. Oke, semoga diskusi dan informasi kita hari ini bermanfaat bagi usaha developer. Terakhir dari saya, usaha developer, mari kita menjalani Ramadan dengan penuh semangat dan kebahagiaan serta terus meningkatkan keimanan dan spiritualitas kita. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan berdoa agar kita semua diberikan kekuatan untuk menjalani ibadah dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Sampai jumpa di episode berikutnya dan selamat menikmati Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.